Selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, sebuah program yang akan mengajak Anda mencermati masalah yang terjadi di sekitar kita. Tidak cuma mencermati namun juga mendiskusikan. Kami juga akan mencoba mensosialisasikan program-program yang ada. Dan bersama saya Meta Dokang, sore hari ini kita akan mencoba mencermati tentang sistem penerimaan murid baru. Mungkin bagi Anda di rumah, para orang tua murid yang saat ini, bulan-bulan besok juga mungkin akan mencurahkan tenaga, waktunya, pikirannya untuk mendampingi putra-putrinya menuju langkah yang lebih besar ke masa depan mereka. Tentunya ada yang mengetahui bahwa tahun ajaran 2025-2026 PPDB dirubah atau bertransformasi menjadi SPMB. Dan tentunya perubahan nama ini atau transformasi ini kita harapkan tidak hanya sekedar perubahan nama saja, namun juga kita meminta pemerataan dari pendidikan. Dan sistem dari administrasi ini kita harapkan akuntabel, kemudian berkualitas, dan tentunya nanti berpihak serta rata, adil, berkeadilan. Dan untuk membahasnya bersama kami telah mengundang narasumber yang telah hadir di studio kami di Ranah Publik. Kali ini kita perkenalkan satu persatu kepada Anda. Yang pertama adalah Mbak Rizkiana Hidayat SHMH. Selamat sore Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Meta. Ya, beliau adalah asisten pada keasistenan pencegahan maladministrasi pelayanan publik perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di sebelah beliau, sebelah Mbak Rizky, kita sering ketemu. Selamat sore Pak Suci. Selamat sore Mbak Meta, selamat sore pemirsa TVRI Yogyakarta. Ya, beliau adalah Dr. Anjas Raden Suci Rohmadi MIP, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya terima kasih sekali sudah datang sore hari ini Pak. Beliau sudah dari pagi ya Pak, sudah sibuk ya dari pagi. Menunggu Mbak Meta juga dari pagi. Waduh ya, beliau adalah Pak Dwi Wahyu Budiantoro. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore. Ya, beliau adalah Dr. RB Dwi Wahyu Budiantoro SPD MSI, Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pemirsa, ini karena kita sudah langsung saja ini, kita mempersingkat karena memang kita harus haus informasi akan ini. Kita sudah mulai kapan sih Pak sebenarnya harus ancang-ancangnya ini? Kalau harus ancang-ancangnya sebenarnya ya mulai April kemarin sebenarnya, tapi memang April kami mempersiapkan regulasi sistem penerimaan murid baru ini. Dan bulan Mei ini selain sosialisasi nanti ada tahapan-tahapan baik verifikasi dokumen, kemudian juga nanti untuk seleksinya di bulan Juni. Tahun ini tidak banyak berubah sebenarnya dari tahun lalu karena regulasi yang kita acu Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 masih, artinya tidak ada perubahan regulasi di tingkat pusat sehingga kita mengacu itu. Hanya memang kita menyempurnakan dari apa evaluasi SPMB tahun lalu, tahun ini kita sempurnakan dengan keputusan Gubernur nomor 95 tahun 2026. Nah, itu apa bedanya dengan kemarin Pak? Secara relatif sama, hanya memang kami akan menajamkan di beberapa aturan, misalnya di sisi jalur mutasi misalnya memang kita begitu rinci gitu, karena supaya nanti tadi mewujudkan yang SPMB yang berintegritas, jujur, adil, transparan, itu yang diinginkan masyarakat. Saya kira semua harus fair ya seleksi ini, karena yang mau masuk itu ada 57.000. Kemudian bangku SMA negeri maupun SMK negeri itu hanya 33.000. Jadi betul seleksinya itu sangat ketat untuk SPMB di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita ke Pak Dwi. Harapannya apa nih Pak? Apakah ini sudah mencakup pemerataan keadilan bagi siswa-siswi di daerah istimewa Yogyakarta? Kalau Pak Susi pasti sudah mempersiapkan sistem supaya berkeadilan. Tapi pertanyaannya kan 57.000. Iya. Padahal tertampung berapa? 33.000. Terus yang lain kemana? Nah 33.000 yang itu akan menjadi fokusnya Pak Suci, maka harus clear dulu dari sisi sistem. Kalau dari segi sistem saya kira kan nggak berubah, tinggal kami sebagai DPRD akan melakukan pengawasan. Yang jelas sistemnya jangan sampai di take down. Itu saja. Kenapa ada kekhawatiran di take down? Oh, ada kekhawatiran nggak? Kita pernah juga. Satu, yang kedua karena konsep keadilan itu salah satunya afirmasi.
Ya kan? Afirmasi data di mana? Di Dinsos. Maka akurasi di Dinsos juga harus Data ya. ya harus fair ini. Baik. Ya kan hari ini masyarakat suka dibilang afirmasi kok, suka dikatakan miskin. Ini masyarakat loh ya, maka masyarakat juga harus jujur ini hari ini. Baik. Afirmasi itu hanya untuk bagaimana potensi anak didik bisa masuk. Gitu loh ya. Ya. Tanpa di sini kalau afirmasi itu kan hanya menyelesaikan apa terkait dengan pembiayaan. Ya. Betul ya Pak Suci ya, Betul. pembiayaan. Ya. Begitu. Baik, saya ke Mbak Rizky. Kalau demikian, kalau dulu kekhawatiran kita adalah pada kemungkinan oknum-oknumnya, tapi sekarang kita kekhawatirannya kepada pelaku yang akan masuk, yang kemudian memiskinkan diri mungkin dari afirmasi itu. Ada kekhawatiran ke situ? Ya, di tahun 2025 aduan yang banyak masuk ke kami terkait penyalahgunaan jalur afirmasi. Paling banyak. Paling banyak. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya itu terkait dengan numpang kakak. Jadi statusnya famili lain gitu. Kemudian terkait dengan perjokian wali kami sebutnya. Titip wali. Titip wali gitu ya Mbak. Gitu. Nah kalau yang afirmasi ketemunya tahun kemarin banyak sekali itu. Ya. Iya kan Pak? Kita sempat gegeran. Baik, Pak Suci. Maka Ya. koordinasi kita punya Dinsos ya, bukan tempatnya Pak Suci. Iya. Dinsos di kabupaten kota juga harus ikut mengamankan sistem ini. Jangan Baik. sampai nanti data masuk padahal sistem sudah jalan. Ya, Pak Suci, berapa persen sih afirmasi ini nanti dapat? Jalur afirmasi itu 30%. Tapi memang tahun lalu itu jalur afirmasi itu penuh. Bahkan menolak jalur afirmasi itu. Jadi padahal setahun sebelumnya itu masih kurang, tidak terpenuhi untuk jalur afirmasi. Tapi tahun kemarin itu cukup banyak. Nah ini memang kami melihat bahwa itu terkait dengan input data yang memang kami bukan produsen data, tapi kami pengguna data dari waktu itu kalau yang tahun lalu dinas sosial. Nah tahun ini pun ada perubahan-perubahan yang kami mau antisipasi karena sekarang sudah tidak pakai DTKS ya untuk afirmasi itu, tapi pakai DTSEN. Nah desilnya kemarin kita tentukan desil 1 sampai 4. Nah ini saya kira kita perlu menfilter lagi ya terkait dengan data ini. Kami kemarin sudah MOU dengan seluruh dinas sosial 5 kabupaten kota terkait masalah data karena kami tidak mau kejadian tahun lalu itu yang ternyata cukup banyak yang sebenarnya tidak berhak diafirmasi ternyata terdata di situ. Nah, sehingga kami cukup repot. Nah, tahun ini kami berusaha kita filter datanya. Kemudian nanti supaya apa yang benar-benar akan kita keluarkan kalau memang tidak berhak gitu. Kami sudah membuat skenario untuk data tidak dimentah-mentah kami masukkan dalam aplikasi. Nanti kami sebelum nanti clear secara filter itu gitu. Ya. Itu sudah cukup menurut Pak Dwi? Ya. Sudah cukup seperti itu? Belum juga. Masih ada celahnya ya Pak Dwi? Kan ada parameter masuk desil itu seperti apa. Kadang-kadang Dinsos juga tidak pokoknya mengaku miskin ya sudah kamu miskin begitu. Kalau misalnya begini Pak Dwi, sebarannya kan kemungkinan orang-orang ini atau siswa-siswa ini mencari yang favorit ya. Pasti. Pasti. Tidakkah kemudian ada bagaimana caranya juga mensosialisasikan bahwa sekolah ini semuanya bagus gitu. Apalagi sekarang ada sekolah rakyat gitu Pak. Gak bisa jujur juga. Kalau jujur nggak jujur juga. Begini loh. Ini terkait dengan penerimaan murid ya. Baik. Ini terkait dengan Dekpora, ada Dinsos ini harus kerjasama. Nah, yang kadang-kadang hari ini 33.000 itu kan ngejar di sini 57.000 sorry. 57.000 itu kan ngejar yang katanya favorit dengan zona. Dengan zona. Zona itu kan sebetulnya berangkat bagaimana ada keadilan untuk bisa masuk sekolah. Betul. Ya kan aksesnya bisa masuk. Tetapi mungkin ya ini kritik ya, ini kritik ini. Ya. Mungkin zona ini tidak didahului oleh sebuah riset kajian. Kajian itu di dalamnya pasti ada kajian populasi penduduk. Kalau ini kajian berapa ratus meter atau berapa kilometer dari domisili untuk sekolah, kan supaya dekat begitu, ya harus ada riset. Kalau masa di kecamatan saya
basisnya di mana? Basis kecamatan atau kemanten, Kapanewon begitu kan. Nah, maka di Kapanewon itu harus terpenuhi infrastrukturnya. Baik. Berapa kebutuhan sekolah, berapa kebutuhan SDM baru. Coba kita Nah, lihat. kita masih ada diskriminasi antara sekolah mutu dan tidak mutu. Iya. Padahal yang namanya pendidikan tidak ada itu. Seharusnya, tapi kita lihat ya Pak Suci, kita bedah satu-satu tentang, nanti kita ke afirmasi ya Pak. Kita sebelum saya ke zonasi, sudah ada duduk bersama dengan Dinsos? Sudah beberapa kali dan Sudah kami ada sudah taken kontrak ada juga ya? MOU. Nanti terkait dengan data juga kami membuat berita acara serah terima data supaya bahwa data yang masuk kepada kami ya memang sudah melalui proses filter. Ada tuh Pak, saya lihat baca-baca gitu, ada yang bilang, Pak itu kalau dari Distikpora boleh nggak sih langsung lihat menuju ke TKP-nya untuk melihat bahwa oh ini memang perlu atau tidak? Kayaknya nggak mungkin ya Pak? Ya kalau jumlahnya cukup ribuan ya memang agak tidak memungkinkan itu. Artinya kan yang mau masuk 57.000 harus di satu-satu untuk misalnya ya masuknya yang mau pakai jalur afirmasi ribuan itu cukup banyak. Baik. Jadi ya sebenarnya harapan kami bahwa data itu memang fix sehingga orang yang berhak di jalur afirmasi bisa mendapatkan layanan yang benar itu bukan orang yang maksudnya tidak berhak masuk menggunakan jalur afirmasi. Nah, ini khusus memang jalur afirmasi ini Seksi. sudah beberapa tahun ini. Dan celahnya di situ. Baik, kita masih di afirmasi dulu sebelum saya ke zonasi. Mbak Rizky, afirmasi kemudian kemarin kita dapat aduan paling banyak. Iya. Kemudian semua digagalkan atau bagaimana? Enggak, kami koordinasi juga dengan dinas waktu itu. Jadi kami malah justru dapat informasi dari masyarakat, dari orang tua yang lain bahwa ini mampu, orang tuanya pekerjaannya ini, diantaranya pakai mobil ini, tapi kenapa masuk jalur afirmasi begitu? Seringnya begitu ya Pak, malah masyarakat yang ini, masyarakat jadi Karena pas pengawasnya. ribut-ribut saya di situ. Oh iya. Nah iya, jadi kami koordinasikan dengan dinas karena kan yang memverifikasi data dinas ya. Kami tidak punya kewenangan untuk mengatakan bahwa si ini berhak masuk, si itu tidak itu kan, bukan kami, bukan di Ombudsman. Jadi kami koordinasikan dengan dinas. Kemudian dinas saat itu memverifikasi datanya ya Pak Suci ya, dari sekian memang yang berhak hanya sekian begitu. Tapi apapun nanti misalnya ada protes ataupun kritisi daripada orang tua siswa, kemudian bisa ke Ombudsman dan itu bisa langsung ditindaklanjuti ya? Ya kalau untuk proses SPMB seperti itu, karena kami di Ombudsman juga sudah mempunyai grup yang bersama-sama dengan seluruh dinas di kabupaten kota di seluruh DIY dan juga dengan Distikpora DIY. Nah harapannya ketika ada informasi dari masyarakat, kami bisa langsung ke narah hubung yang ada di situ. Kalau afirmasi kemudian ada laporan demikian, berarti siswa itu dicopot atau bagaimana? Kita lihat kasusnya seperti apa. Karena memang ya orang yang masuk dalam data afirmasi itu ya memang secara aturan berhak ya. Nah, yang bermasalah itu sebenarnya dari input data awal sebenarnya. Kalau di input data awalnya benar, maka ya otomatis akan betul juga masuk jalur Input afirmasi. data ini siapa orang tua? Ya kita berdasarkan data dari dinas sosial. Baik, berarti kita harus tetap berpegang pada data dinsos. Iya. Ya kuncinya di Dinsol. Karena kami pengguna data. Ya. Tapi kalau ada apa-apa demonya di Dikpora. Begitu. Karena penyelenggara. Penyelenggaranya di Dikpora. Baik ya. Karena kita harapkan nanti kan sudah ada MOU, diharapkan lebih baik lagi ya Pak. Oh, Tadi ya. apa Pak pakainya kalau dulu pakainya apa sekarang? DTKS, Ya. kalau sekarang namanya DTSEN, Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional. DTSEN, nah itu ada desil-desil 1 sampai 10. Mungkin kayak Pak Dwi, saya, Mbak Ceta ini masuk akan di desil berapa itu masuk. Jadi seluruh warga Indonesia itu masuk di itu. Di desil, nah tinggal desil yang 1 sampai 4 ini kan dari yang secara ekonominya memang tidak mampu. Afirmasi sudah kita kunci, afirmasi sudah mendapatkan solusi bahwa nanti akan ada kira-kira dipersempit lagi peluang untuk minteri ya, Nanti mengakali. akan kami filter itu, betul. Karena pengalaman tahun lalu kami akan tetap filter. Jadi data dari dinas sosial tetap akan kami filter lagi. Ya, jadi untuk
para orang tua murid, kita harapkan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Bagaimanakah di jalur zonasi, kita akan hadirkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Papers black with lies, promises burn under dirty sky. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us now. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Di dalam pandangan Tuhan, kerukunan itu yang pertama disebut dengan baik. Itu berarti kerukunan itu harus bisa dirasakan. Awalnya juga untuk mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Geni di sini sebetulnya geni yang sesungguhnya adalah api. Api nafsu dalam diri kita. Harus kita kendalikan. Kita tahu bahwa kalau kita marah ini tidak dipuji. Tapi bagaimana mungkin kita juga masih suka marah? Nah itulah sulitnya di situ. Tetapi jauh lebih baik orang yang mengerti itu buruk daripada tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita masih membahas tentang sistem penerimaan murid baru. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang afirmasi. Sebenarnya masih banyak sekali harus bisa kita gali di afirmasi ini. Tolong ya Bapak Ibu ya, yang bagi penerima calon pendaftar ini harus tahu budaya malu ya Pak Budi. Jangan kemudian mengaku tidak mampu. Karena memang itu menggeser kesempatan lainnya karena kita juga akan adil ya. Kemudian kita ke jalur kedua tentang lokasi. Zonasi. Tapi sekarang namanya rayon. Oh gitu. Apa bedanya? Sama, Yona dulu namanya. Sekarang kan berubah PPDB jadi SPMP. Kenapa sih Pak harus dirubah-rubah? Pak kan bingung Pak. Itu istilah dari kementerian. Baiklah, kementerian dari pusat berarti nggak bisa diapa-apain berarti ya. Kita ini siapa ya? Kita manut aja. Baik, kita lihat dulu dari rayon. Ya, namanya jalur domisili. Tapi domisili dibagi berdasarkan rayon-rayon. Nah, domisili itu ada dua. Ada domisili radius, ada domisili wilayah. Ya, domisili radius itu memang memberi kesempatan kepada penduduk yang berada radius di sekitar sekolah. Sekitarnya berapa kilo? Nah, nanti masing-masing sekolah kan berbeda. Karena kita menentukan radius itu, nanti ditarik garis diagonal, titik tengah sekolah ke jarak paling luar dari sekolah itu. Nah, nanti akan kita melihat kepadatan sekolah itu berada di kepadatan kecamatan yang padat penduduk atau tidak. Kita punya data itu. Kalau yang padat ditambahkan 100, kalau yang tidak padat tambahkan 150. Nah, habis itu dibuat radius. Nah, nanti kenapa ada jalur radius ini? Karena kita memberi kesempatan pada mereka yang dekat dengan sekolah itu kan bercita-cita masa rumahnya sangat dekat tidak bisa
bersekolah di dekat rumahnya gitu. Kemudian ya kalau ada apa-apa dengan sekolah itu ya ikut juga bertanggung jawab supaya lebih memiliki di situ. Makanya memang ada jalur radius. Tapi memang penentuan radius itu antara sekolah kan berbeda-beda. Akan berbeda-beda. Misalnya di radiusnya SMA 3 dengan SMA 8 akan berbeda jaraknya. Karena letak sekolahnya ataupun luasan sekolahnya akan juga berbeda. Baik. Ya, terus kecamatannya di SMA 8 ataupun SMA 3 misalnya, itu akan berbeda-beda juga kepadatannya. Baik. Makanya penambahannya juga akan berbeda. Nah, yang terjadi kalau di Gunung Kidul itu, meskipun radiusnya cukup lebar, tapi itu sawah dan tegalan. Iya. Tapi tidak masalah. Nanti kalau jalur radius itu masih ada sisa, akan ditambahkan kuotanya ke jalur domisili wilayah. Ya, jadi meskipun tidak ada yang masuk melalui jalur radius, tapi kuotanya itu tetap akan digunakan, ditambahkan di jalur domisili wilayah. Makanya domisili wilayah meskipun 30%, tapi nanti akan tetap banyak. Baik. Itu yang tadi Domisili radius. Ya. Nah, kalau domisili wilayah itu berdasarkan rayon-rayon yang kami ukur sebenarnya berdasarkan titik koordinatnya kelurahan atau kalurahan domisili si siswa, kita tarik ke 6 sekolah terdekat. Yang terdekat nomor 1, 2, 3 akan menjadi rayon 1, yang nomor 4, 5, 6 akan menjadi rayon 2. Rayon 3-nya apa? Seluruh SMA di DIY. Itu. Jadi pembagiannya ada 4 rayon kalau untuk SMA. Nah, untuk SMK itu hanya 2 rayon. Karena SMK itu jurusannya, itu tidak bisa kita memilih jurusan teknik tertentu itu kemudian yang dekatnya itu ada, pasti akan jauh baru ada jurusan itu, Mbak. Nah, makanya untuk SMK itu cuma yang dalam DI itu rayon 1, luar DI-nya rayon 2 gitu. Tapi ada, Mbak, yang kita perlakukan sebagai rayon 1 adalah desa di Jawa Tengah yang terletak di perbatasan. Ya. Karena banyak loh sekolah-sekolah kita di perbatasan itu siswanya itu malah lebih banyak dari Jawa Tengah dibanding dari DIY. Seperti Ngawen, SMK Ngawen itu. Banyak yang dari, makanya kita sudah kerjasama dengan Jawa Tengah. Termasuk yang Jawa Tengah juga akan menerima kalurahan di DIY itu untuk bisa dijadikan zonanya di Jawa Tengah. Itu sudah kita, juga. Ya, tuh, banyak Temon, kemudian Cangkringan juga ada, kemudian Kokap, Temon, ya itu termasuk di wilayah perbatasan yang kita sudah kerjasama. Nah, kalau domisili wilayah ini seleksinya itu maka rayon 1 akan mengalahkan rayon 2. Siap. Nah, kalau misalnya rayonnya sama, siswa itu rayonnya sama-sama rayon 1, maka akan dilihat nanti nilai gabungannya. Nilai gabungan itu dari TKA, nilai TKAD, dan rapot. Itu ada 3 unsur itu yang nanti ada dalam nilai gabungan. Yang memperkuat adalah nilainya. Betul, nanti kalau sama-sama rayonnya. Tapi kalau rayon 1 jelas akan mengalahkan rayon 2 meskipun. Jadi misalnya nilainya tinggi, tapi dia di rayon 2. Sementara yang satunya nilainya rendah, tapi di rayon 1. Rayon 1 sekolah tersebut. Maka yang menang adalah meskipun nilainya rendah, rayon dulu yang diutamakan. Itu seleksinya untuk domisili. Baik, aduh, mikirin milihnya. Makanya kemudian banyak yang numpang kakak. Ada ya, Mbak ya? Ada, di beberapa tahun terakhir masih ada. Nah, dari situ kami evaluasi bersama, kemudian sekarang udah diatur bahwa tidak boleh statusnya famili lain. Harus anak atau cucu. Kalaupun famili lain tuh ada beberapa syaratnya detail sekali di Juknis sudah diatur itu. Karena untuk ya mengantisipasi itu, kita sebisa mungkin kan meminimalisir potensi maladministrasi. Biar yang berhak mendaftar di situ ya yang memang yang berhak begitu kan. Rumah di situ, dia punya rumah tapi dia tidak tinggal di situ, itu juga tidak boleh apa boleh? Kalau rumah di situ tidak tinggal di situ ya nggak boleh ya Pak. Kalau radius harus benar-benar tinggal sehari-hari di situ. Makan, minum, tidur. Kalau radius tuh. Karena nanti oleh sekolah akan dicek ke situ. Verifikasi ya Pak. Verifikasi lapangan, tanya ke Pak RT, tanya depan rumahnya. Karena kalau jalur radius itu, karena jalur radius itu seleksinya bukan berdasarkan tadi rayon, yang jalur radius itu berdasarkan kedekatan jarak dengan sekolah. Masa radius akan dicek, Pak? Iya. Benar. Oleh Satuan Pendidikan. Itu masalah. Pernah ada Nanti dulu Pak Dwi, kita tos Pak Dwi. Karena kan kalau misalnya orang bisa ngecek kalau ada laporan Pak, kalau nggak masa semuanya akan dicek. Dicek oleh sekolah. Jadi yang mendaftar pakai jalur radius itu akan diverifikasi oleh sekolah. Sekolah tempat dia mau daftar ya.
apakah betul-betul tinggal di situ atau tidak gitu. Jadi kalau jalur radius itu memang benar-benar tidak hanya beralamat di situ, kakaknya di situ, tapi ya tinggal di situ. Ya, harusnya ya Pak. Harusnya. Jangan diakali lagi. Ya. Pak Dwi, apa yang masalahnya di situ tadi Pak Dwi? Tetap ada potensi. Tadi afirmasi potensinya adalah bagaimana menyusun data di Dinsos. Sekarang radius. Radius akan terjadi debatable. Ya kan? Karena ini ngomong tentang apa namanya tafsir. Radius kan bisa diukur lewat darat, lewat udara. Iya. Lewat udara Pak. Kalau Udara kan Pak? Lewat udara kan? Lewat udara. Tapi nanti akan debatable. Tapi Pak, kadang ya sebelum misalnya sekolah itu radiusnya 2 km misalnya. Enggak sampai, ya, 200-an. 200-an hanya? 200 meter. 250. Paling banter kalau radius 300 meter. Sekitar 300-an meter. 300 meter. Waduh Pak, berarti kan banyak siswa yang nggak bisa dapat kalau 300 meter. Itu makanya kalau saya ini sistem yang dipakai oke. Tetapi sistem harus dibarengi dengan apa namanya fasilitas yang ada. Maka saya katakan tadi, kita ini mengukur apa namanya penerimaan dengan sistem seperti ini tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang ada. Kalau 57.000 berarti kan sama dengan kebutuhan sekolah. Iya. Ya kan? Ya. Ya. Nah, kebutuhan sekolah kita negeri berapa? Kita belum berpikir kalau 33.000 yang mau masuk, yang sisanya di mana? Baik. Kan begitu. Ya, itu PR lagi ya Pak ya. Ini PR kita. Ya. Ini PR kita loh ya. Karena begini, jujur saja, ya masyarakat nggak jujur kok. Iya. Masyarakat nggak jujur. Jujur saja masyarakat nggak jujur iya, ya. nggak jujur. Nggak Baik. jujur. Maka Ya. orang yang selalu jujur pasti akan jadi korban. Oke. Pasti yang masuk di ombudsman itu saya itu miskin betul, tapi nggak masuk di afirmasi. Siap ya. Mbak, kalau misalnya kemudian temuan lain selain titip kakak di situ apa lagi? Terkait yang tadi yang radius ini, pernah ada memang ketahuannya ya karena siswa lain malah kok temanku diterima di sana ya, dan memang di rumah yang dekat sekolah itu ada kamarnya, ada baju-bajunya ada di situ, tapi anaknya nggak tinggal di situ. Nah itu juga ada terjadi. Nah ini kan kejujuran lagi ya. Baik. Jangan-jangan sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya ya. Udah niat. Oh iya, udah pinter, masyarakat itu pinter mensiasati. Oh baik Bapak Ibu, mohon jujur. Kita ke Pak Suci kembali. Pak Suci, kalau kita tadi di afirmasi sudah bisa ada seleksi untuk data-data yang di lokasi, ada kemudian untuk berkaca, verifikasi. Ya, oleh sekolah. Apabila nanti apabila ketahuan nanti tidak jujur, Ya sudah tidak dibatalkan oleh sekolah karena verifikasi itu murni mutlak itu kewenangannya sekolah gitu. Artinya dia yang mendatangi rumahnya karena pendaftaran yang jalur radius itu sampai mengupload foto rumahnya juga loh. Nah, fotonya kemudian ada tanda tangan dari RT-nya, kemudian juga dari tetangga dekatnya, saksi berapa. Kalau memang dia tinggal di situ. Siap. Ya, itu. Semoga lokasi tidak ada masalah ini, meskipun kita masih memikirkan nanti sekian ribu orangnya itu kemana, tapi nanti itu kita kan fokusnya di sistem penerimaan kita dulu. Sebenarnya kan ini SPMB sekolah negeri, artinya ya memang kita punya 33.000 bangku. Sementara yang masuk 57 berarti masih ada 24 ribuan lah yang kan kita punya swasta ya, tidak semua, makanya saya menyampaikan ya tidak bisa kita menampung seluruh lulusan itu di sekolah negeri. Kan kita juga punya sekolah swasta dan kita juga punya madrasah aliyah. Betul. Yang itu saya kira juga bisa pilihan juga ke mereka. Ya cuma kendalanya kalau yang di swasta yang karena permasalahan pembiayaan. Siap. Oh enggak juga. Ya. Enggak juga Pak, kalau enggak juga. Ini gengsi kok. Masuk negeri ini gengsi kok. karena ada Sekolah favorit. Karena kita masih ada sekolah sekolah favorit dan enggak. Ya. Gitu. Apakah itu yang menjadi permasalahan hari ini yang belum selesai. Maka di sekolah-sekolah swasta ya ampasnya setelah 33.000 selesai, sisanya baru di swasta. Ya. Nanti akan saya tanyakan apakah kalau misalnya keterima di swasta kemudian keterima di swasta dia bisa masuk ke negeri gitu kan, swasta ngumumin dulu kan biasanya Pak.
Iya biasanya. Baik, nanti saya akan tanyakan itu, tapi kita sudah selesai di, belum sih, tapi kita sudah berpindah ini ke mutasi, Pak. Ya. Mutasi juga ada masalah kemarin, Mbak? Ada. Apa, Nah, Mbak? mutasi menggunakan ini istilahnya kami sebut perjokian wali. Kami istilahnya sebut itu. Nah, dari permasalahan perjokian wali ini juga sudah kami evaluasi dan sudah ada perbaikan di pelaksanaan yang tahun-tahun ini. Yaitu untuk menjadi wali ini harus berdasarkan penetapan pengadilan begitu. Jadi tidak bisa asal merta menjadi walinya si ini anaknya. Bisa satu orang ini menjadi wali atas 5 murid. Waduh, itu kemarin itu seperti itu. Iya. Nah, Kalau untuk kemudian mutasi karena pekerjaan orang tua ada juga ditemukan? ada ya itu kan bisa jadi dari kebanyakan dari instansi vertikal malah ya, yang dari luar pindah ke DIY kemudian menjadi wali untuk yang ada di DIY ini begitu. Ada juga potensi permasalahan terkait guru, anak guru dan juga tendik. Ini kemarin juga sudah ada dikeluhkan ke kami, tapi kami sampaikan bahwa datanya ada enggak, kalau enggak nanti ya nunggu benar-benar mulai orang SPMB-nya aja baru tahap ini ya Pak, untuk TKAD luar gitu, tapi sudah ada masukan ke Siap. kami. Nih kita akan ke Pak Suci, mari kita bedah tentang mutasi, masih namanya sama Pak? Ya jalur mutasi. Iya, bagaimana Pak? Kalau tahun lalu namanya jalur perpindahan tugas orang tua gitu. Ya. Kalau sekarang, baik. Tapi kita akan potong terlebih dahulu, sudah diingatkan Pak Suci dan pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk memandangkan azan maghrib yang berlaku bagi daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Seluruh dunia menunggu ini. Tempatmu siap jadi saksi. Momen besar seperti ini tak datang 2 kali. Scan di sini, jadilah bagian dari euforianya kini. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak.
Tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan. Baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Campur Sari Pendopo Kang Tejo. Campur Sarinya Indonesia. Penggiat seni ini salah satunya yang menorehkan tinta emasnya melalui seni yang dia geluti. Kalau saya suntuk, saya beban kerja banyak, ada waktu sedikit, hiburannya melukis. Satu. Dulu pernah ada kuliah jurusan di seni lukis? Enggak. Kuliah, Le? Kuliah saya di kedokteran gigi. Secara akademis tidak pernah belajar melukis ya. Otodidak. Otodidak? Ada keturunan dari orang tua? Tidak. Ini diajak teman-teman seniman, Mas Endang antara lain, untuk melukis on the spot. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita kembali mencermati dari sistem penerimaan murid baru. Kita masih membahas di mutasi. Baik, silakan Pak Suci. Ya, sebenarnya jalur mutasi itu diperuntukkan bagi calon murid yang karena perpindahan tugas atau mutasinya orang tua, maka si anak itu ikut. Misalnya dari luar DIY ke dalam DIY, mutasinya ya dari Jawa Tengah ke DIY atau dari Jawa Timur atau dari Jakarta ke DIY misalnya seperti itu. Nah anaknya itu karena orang tuanya pindah tugas maka ikut gitu. Ya. Nah itu sebenarnya mutasi itu seperti itu. Nah dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat tugasnya pindah itu, dan itu umur surat tugas itu adalah 1 tahun. Tidak 2 tahun, 3 tahun yang lalu pindahnya itu tidak bisa. Yang umurnya masih setahun SK-nya. Berkeadilannya dari mana Pak kalau misalnya orang tua kita sudah 2 tahun atau 3 tahun pindah, anaknya belum masuk? Kami mengacu kepada Permendikdasmennya nomor 3 karena di situ sudah ditentukan bahwa SK yang bisa dipakai untuk jalur mutasi itu adalah 1 tahun itu. Ya. Nah, yang kebanyakan ini yang banyak terjadi itu adalah mungkin orang tuanya sering pindah-pindah sebenarnya, tapi sebenarnya yang bersangkutan itu adalah penduduk DIY. Betul. Ya. Hanya orang tuanya aja yang pindah-pindah kemana-mana. Ini kan anaknya tidak pernah mengikuti orang tuanya pindah-pindah, melakukan mutasi gitu. Padahal istilah mutasi tadi itu ya mengikuti. Karena, ya seperti itu. Nah, tapi tahun ini kami sudah buat agak detail itu sehingga nanti pemahaman masyarakat terhadap mutasi itu yang seperti apa yang bisa diterima dan mana yang ditolak itu. Apakah hanya ASN untuk pegawai swasta boleh? Pegawai swasta asalkan memang itu adalah cabang perusahaan atau cabang usaha yang besar yang memang diakui. Itu bukan hanya sekedar pindah berjualan atau apa, itu tidak, artinya kan tidak harus ada memang seperti di universitas itu. Universitas juga misalnya dalam satu yayasan, bukan pindah universitas sana A, pindah dari ke Jogja misalnya ke universitas B misalnya. Ya, misalnya tenaga dosen atau pindah kerja tidak boleh ya Pak? Iya, harus memang ada dalam sistem kelembagaan misalnya dari kementerian pusat ke pemerintah daerah itu kan mutasi misalnya. Nah itu bukan yang dari sana di Universitas A kemudian di Universitas B sudah beda gitu loh. Jadi harus dalam satu lingkup lembaga. Ada jatah buat guru, anak guru? Nah kalau anak guru itu sebenarnya adalah jatahnya misalnya. Jadi anak guru itu calon murid yang bisa diterima pakai jalur mutasi adalah calon anak guru dari tempat tugasnya si guru itu. Misalnya dia guru SMA 3, maka ya dia bisa daftarnya pakai jalur mutasi hanya di SMA 3. Tidak berarti dia anak guru di SMA 3 bisa daftar ke SMA 2, SMA 1, tidak. Dia hanya bisa mendaftar di SMA
Jatah itu hanya untuk anak guru atau anak guru dan tenaga kependidikan. Anak Tapi guru kalau dan- anaknya kepala dinas pendidikan, anaknya DPR itu nggak bisa. Dia langsung lihat langsung nggak bisa. Pak Dwi, saya ke Pak Dwi. Aku sepakat itu. Jadi tapi harus ada ketegasan. Hari ini mungkin kaitannya dengan mutasi belum ada ketegasan. Karena base-nya adalah sekolah negeri. Pak Ya. Suci ini kan nangani Sekolah negeri. Maka secara kelembagaan harus linear dari pusat yang itu adalah perangkat pemerintah itu. Menurut saya itu harus wajib. Karena ada TNI, Ya, kalau tadi kejaksaan. di perusahaan, kejaksaan dan sebagainya. Kalau mungkin yang masih baunya sama ketika anak direktur di perusahaan BUMN, Ya, BUMN bisa. ya. Itu di negeri loh ya. Sebetulnya itu sudah tidak ada diskusi. Mutasi lah ya. Mutasi itu harus Ya. diberangi orang tua karena kalau anaknya SD kan nggak mungkin akan ditinggal sendiri. Di sana, ya. Ya. Maka ini harus kepastian itu harus ada. Tetapi apa namanya? Secara kelembagaan linear ya. Linear. Itu loh. Kalau Pak, kalau misalnya seperti kami, katakanlah TVRI. bukan, bukan TVRI, ya katanya pedagang gitu Pak, pindah karena saya di PHK nih, kemudian saya pindah ke Jogja cari, bisa nggak itu? Prioritas ini kan bicara prioritas. Kalau slotnya memungkinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, Tidak pasti bisa. ada pertimbangan begitu. Ada jatah dari anggota dewan tidak? Wah nggak ada. Yang benar Pak. Tapi tanya Pak Suci, saya nggak pernah bermain itu. Tidak. Dilalahnya anak saya nggak sudah gede-gede ya. Iya iya. Tapi teman-teman Bapak ada tidak? Nggak tahu saya. Tidak tahu saya. Baik. Baik, saya ke Pak Suci. Jatah-jatah itu hanya untuk pada guru dan tenaga pendidik. Ya, guru dan tenaga pendidikan karena selain guru di sekolah itu kan juga ada tenaga pendidik yang membantu proses manajemen sekolah. Gitu. Kalau yang tadi saya tanyakan Pak, saya di PHK kemudian saya pindah ke Jogja. Pindahnya itu bukan namanya pindah tugas, wong sudah Tidak di cari PHK. kerja. Ya. Itu tidak Mutasi bisa. itu dalam konsep pindah Wah, tugas. Baik, pindah tugas. Kalau pindah karena di PHK persoalan lain. Baik, jadi itu memang harus dipahami benar kepada pemirsa bahwa pindah ini adalah pindah tugas, bukan Pindah tugas. pindah lokasi, bukan seperti itu. Baik. Namanya dulu kan namanya jalur perpindahan tugas orang tua dulu. Sekarang diganti namanya jalur mutasi. Tapi ya istilahnya sama. Berapa persen sih Pak? 5% saja. Hanya 5% saja. 5% tapi memang jalur ini jalur yang seksi. Karena apa? Kalau dia bisa memenuhi syarat di jalur mutasi ini, maka saingannya untuk masuk tidak begitu banyak. Kalau kemarin? Sama, ya kalau di sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip favorit lah, itu di Jogja ini ya memang ada persaingan-persaingan. Tapi kalau yang di sekolah-sekolah di Sleman, di Bantul pakai jalur mutasi ya kemungkinan untuk masuknya besar. Karena saingan untuk kan bersaing hanya di sesama jalur Baik. mutasi. Kalau dari Mbak Rizky, kalau dilihat kemarin selain titip ada lagi tidak yang untuk jalur mutasi ini? Kalau jalur mutasi kebanyakan perjokian tadi. Joki titip nama ya dari orang yang mutasi tersebut. Betul, menjadi walinya. Jadi bukan orang tua tapi wali. Dan sekarang di Juknis sudah detail diatur untuk perpindahan ini harus menggunakan untuk wali ini harus menggunakan penetapan pengadilan. Sekali lagi untuk pemirsa di rumah baca Juknis ya. Yang Juknisnya yang setebal 160 halaman. Itu harus dibaca semua itu Pak. Kami menyusun sangat detail supaya masyarakat itu betul-betul sampai step by stepnya ya. Mau daftar juga pilih opsi A, pilih opsi B. Itu detail kami. Tapi kan kebanyakan sekarang masyarakat males baca Pak, harus tanya. Ya kami menyediakan posko. Jadi besok kami itu selain masyarakat kami sosialisasikan, kami harapannya tetap bisa meningkatkan literasinya gitu. Karena kalau tidak mau membaca ya akan ketinggalan. Kemudian juga cari informasi, harus greteh ya, karena kalau yang mau memasukkan anaknya tahun ini ya harus cari-cari informasi, baca-baca. Kemudian juga kami minta nanti sekolah baik SMP ataupun juga dari SMA SMK negeri yang mereka mau masuk di situ untuk kalau ada masyarakat yang pengen mengetahui tentang mekanisme bisa di situ. Karena kalau ke posko ke Dikpora cukup jauh, misalnya dari Gunung Kidul ya bisa ke Balai Dikmen juga kami membuka posko di sana.
di kami juga membuat posko. Pokoknya kalau untuk layanan kami sudah termasuk bisa ada online melalui media sosial kami sudah sediakan. Pertanyaan bertanya-tanya silahkan kami akan layani, tapi memang kalau yang masuk ke WhatsApp itu cukup banyak. Baik. Kalau masuk ke WhatsApp itu cukup banyak, makanya cukup harus sabar ya karena yang jawabnya juga terbatas kami. Di WhatsApp itu ya ada yang bertanya, ada yang maki-maki. Waduh, yang mengeluh juga, ya. Tapi pasti Ya, dibalasnya. Ya, dibalas. Cuma lah. butuh waktu. Ya. Baik, tadi kita sudah jalur afirmasi sudah, kemudian rayon sudah, kemudian ada mutasi ya Pak. Mutasi berarti kita ada satu lagi. Jalur prestasi. Prestasi boleh diinformasikan dulu Pak Suci. Oke, jalur prestasi itu adalah jalur yang diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi syarat prestasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu kami mensyaratkan nilai nominal atau nilai gabungan untuk yang ikut jalur prestasi itu 280 gitu atau rata-rata 7 lah gitu ya di nilai gabungannya. Nilai gabungannya tadi yang TKA, TKAD sama rapot itu kalau sudah 280 meskipun dia tidak punya prestasi di non akademik maupun non akademik ya, sains, olahraga itu kalau asalkan nilai gabungnya 280 maka dia memenuhi syarat untuk ikut jalur prestasi. Kemudian jalur prestasi ini juga diperuntukkan juga mereka yang memang tidak ingin sekolah di rayon satunya. Misalnya orang Sleman pengen sekolahnya ke kota ya pakai jalur prestasi. Rayonnya Sleman, pengennya sekolah ke kota. Nilainya 280 gabungannya. Ya bisa pakai prestasi untuk daftar di kota. Yang tidak bisa adalah jalur prestasi ini tidak boleh memilih sekolah di rayon satunya. Ngapain harus memakai prestasi kalau harus milih rayon satu, cukup pakai jalur domisili saja gitu. Baik, iya. Kalau dari Mbak Rizky, ada tidak kemudian temuan dari jalur ini? Ya, orang tua ini kreatif sekali gitu. Menambah nilai aja. Iya, jadi orang tua gimana caranya tuh kreatif. Pintar karena kepepet. Nah, untuk jalur prestasi ini orang tua menyelenggarakan lomba. Menyelenggarakan lomba dan semua yang ikut dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu kan nantinya akan dikonversi menjadi nilai tambah. Nah, ini orang tua yang kreatif seperti itu sampai membuat lomba dengan IO bahkan bisa sampai tingkat internasional tuh pernah ada. Gitu. Waduh. Nah, kita kan sertifikatnya nambah nilai ya Pak Suci ya. Tapi kami punya pengalaman untuk mengatasi itu. Gimana Pak? Jadi sekarang ini kita kan ada namanya Pusat Prestasi Nasional. Jadi segala lomba-lomba itu kan biasanya dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kita pakai hasil kurasinya itu gitu. Kemudian yang kedua juga kita cukup cukup detail, misalnya harus logonya, capnya, tanda tangannya harus berasal dari misalnya pemerintah, lomba yang diajarkan oleh kementerian, lomba yang diajarkan oleh pemerintah daerah gitu. Kemudian kalau olahraga yang oleh KONI, Pemda, itu kami sudah cukup detail. Kalau untuk penambahan nilai sudah tahun kemarin adem ayem, tidak terkait itu kami sudah punya cara. Ya kebobolannya hanya yang afirmasi. Baik, kita akan coba lagi gali pemirsa, namun sebelumnya kami akan ajak Anda mengikuti jeda pariwara berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Kalah kan lu? Ya, lagi dah gua. Apaan tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Wah, nobar tuh. Ayo. Terima kasih. Bray, nobar, let's go. Ayo, Bray, ayo. Ih, abang mau kemana?
gara-gara Pildun. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Bapak 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Bapak 10 menit lagi. Waktunya Pildun. Yuk nonton bareng di TVRI. Udah belum? Udah kelar, Mang. Ya elah. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Sistem penerimaan murid baru kita sedang bahas, ada 4 jalur yang kemudian sudah diinformasikan kepada Anda pemirsa, Bapak Ibu calon siswa di sekolah-sekolah yang nanti akan dituju. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, boleh nggak sih misalnya Pak, ini ada suntingan dari orang tua murid ini. Apabila nanti kemudian itu kita nambah kelas lah Pak, katakanlah dulu ada yang namanya kelas Bhinneka Tunggal Ika atau kelas apa gitu untuk nyokong lah, tambah-tambah lah gitu. Nggak bisa. Saya tegaskan masyarakat ini nggak bisa. Karena kita di sekolah negeri kita hanya bisa nampung 33. 36 Pak. 36. Ya. 36 saja. Ya, itu saja. Karena ini bicara tentang pengelolaan kelas ya, nggak mungkin terus ditumpuk itu. Saya tegaskan nggak bisa nambah, kecuali pemerintah membuat sekolah negeri. Kecuali itu. Ya, kecuali sekali lagi ya, kecuali. Kelas baru ya. Tetapi hari ini kayaknya tidak mungkin. Iya, karena Kita ini saja sekolah negeri yang sudah ada, kita kekurangan guru yang hari ini dibantu oleh guru-guru honorer. Per Desember besok guru honorer tidak boleh ngajar di negeri. Gimana ceritanya? Sekali lagi ini keprihatinan kita dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan, nah, kota Yogyakarta kalau ini ya bom waktu aja. Kota pendidikan Jogja yang katanya kota pendidikan, nah, sudah tidak, itu tinggal cerita. Karena apa? Partisipasi masyarakat Jogja mau sekolah aja dipersulit. Dan hari ini sebetulnya menjadi keprihatinan kita juga. Kita punya perguruan tinggi itu 106. 5 itu perguruan tinggi. Berapa partisipasi orang Jogja untuk kuliah? Hanya 15%. Ya. Ada apa? Jadi kalau hari ini berbondong-bondong untuk ke negeri itu motivasinya apa? Apakah pembiayaan? Enggak juga. Karena ini gengsinya orang tua untuk menyekolahkan anaknya untuk di sekolah favorit. Karena intervensi orang tua hari ini kepada anaknya itu seolah-olah yang sekolah itu orang tuanya. Iya juga sih Pak, benar. Betul itu, orang tuanya mengintervensi. Maka saya tadi sedang ada presentasi kajian tentang asesmen. Asesmen tentang sebetulnya minat bakatnya anak itu
mau kemana. Tapi kadang-kadang minat bakat terintervensi oleh kemauan orang tua, ya. gengsinya orang tua. Tadi itu loh, sampai dibela-belain harus supaya nanti prestasinya mendapatkan sertifikat, dia harus sendiri dan sebagainya. Orang tua hari ini banyak lihai demi anaknya. Baik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua yang berada. Yeah. Nah, sementara kita masih banyak mutiara yang kadang-kadang tidak terakomodir di situ. Ya, baik. Ini keprihatinan kita bersama, Mbak. Ya. Nah, kita kembali ke sistem penerimaan murid baru, Pak. Tadi saya sempat bertanya, apabila anak ini ternyata sudah diterima di swasta, bisa tidak dia kemudian masuk lagi ke negeri? Sekolah swasta ini kan sekarang aja sudah buka, artinya sudah beberapa bulan yang lalu saja sudah membuka. Dan kadang-kala sekolah swasta yang banyak diminati itu juga sudah penuh, biasanya seperti itu. Tetapi ya memang kalau mereka ingin juga mendaftar di sekolah negeri, itu kan kita masih memberi kesempatan. Artinya kalau mereka ikut di jalur domisili, jalur afirmasi, mutasi maupun prestasi gitu, itu masih memungkinkan. Hanya memang nanti yang kita tidak membolehkan itu ketika nanti ada seleksi murid cadangan. Jadi setelah tanggal 22, 23, 24, 25, artinya itu kan masa seleksi SPMB reguler itu selesai, maka nanti kemungkinan yang sudah diterima swasta ini kan kebanyakan dia memilih yang di sekolah swastanya, bukan meskipun diterima dia memilih di sekolah swastanya. Nah kan dia meninggalkan bangku yang masih kosong. Nah bangku kosong ini nanti akan ada seleksi murid cadangan yang dilakukan secara online, bukan offline, supaya masyarakat juga tahu. Tetapi syarat untuk masuk ke seleksi murid cadangan ini adalah bagi mereka yang sama sekali belum dapat sekolah, baik di swasta maupun di negeri. Jadi sama sekali untuk seleksi murid cadangan itu ada orang yang belum dapat sekolah gitu. Amannya kita ke swasta dulu atau kita enggak? Iya kadang-kala orang, kadang-kala mereka selain sudah terima, sebenarnya di swasta sudah diterima, dia sudah dapat sekolah. Tapi supaya dia merasa lebih nyaman, dia mencoba untuk ikut di. Untuk dapat cadangan itu loh Pak? Untuk dapat cadangan dia harus tetap ikut seleksi di akun, mengajukan akun, ikut seleksi gitu. Kalau yang belum mengajukan akun tiba-tiba langsung ikut seleksi cadangan tidak bisa. Karena itu di data aplikasi atau di database kami akan terekam dia sudah ikut ajuan akun atau belum. Kita tahunya data cadangan itu keluar ya nanti setelah ini, setelah daftar ulang, nanti seleksi murid cadangan itu setelah proses daftar ulang. Nah ketika daftar ulang itu maka kami akan mendapatkan data dari sekolah-sekolah di mana misalnya di SMA 3 ada berapa yang tidak daftar ulang, di SMA 8 ada berapa. Nah itu yang kursi-kursi itu yang tidak dimasuki itu karena lebih memilih ke sekolah swasta, itulah yang akan diseleksikan secara online. Tapi saya lagi ya itu tadi syaratnya bagi mereka yang sama sekali belum dapat sekolah. Kalau untuk di Ombudsman sendiri, kalau untuk masalah cadangan tidak ada permasalahan ya? Tidak ada, belum. Hanya yang tadi ya paling hits kemarin ya afirmasi. Afirmasi tahun ini belum tahu. Semoga jangan. Wah kalau nggak ada kayaknya kok saya ini ya Pak. Ini kalau misalnya. Ada, tapi ya jangan geger banget. Kalau misalnya nanti para orang tua ini langsung kemana kalau untuk mengadu dulu? Ya, kami membuka posko pengaduan untuk SPMB ini, bisa datang langsung ke kantor kami, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram ataupun kirim email. Nah ini bebas. Biasanya kalau SPMB ini kami bisa kerja 24 jam. Nah, tektokannya dengan Pak Suci. Sampai malam ini gimana Pak? Gimana Pak? Baik, ini karena waktunya sudah terbatas sekali, sudah akhir. Pak Suci, sedikit ada yang mau disampaikan? Yang pertama, karena ini sudah mulai tahapan-tahapan SPMB, yang pertama baca juknis, kemudian lihat atau mungkin cermati jadwal-jadwalnya, paling penting gitu.
Kemudian jangan sampai ketinggalan kalau ada yang belum paham, silahkan untuk minta informasi. Tahun ini tagline kita adalah SPMP DIY, bersih prosesnya, adil hasilnya. Ya, terima kasih Pak Suci, Pak Dwi dan juga Mbak Rizky telah hadir. Pemirsa, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa mengantarkan Anda menuju masa depan anak-anak Anda yang lebih baik dan cemerlang. Terima kasih Anda bersama kami, kita berjumpa kembali di edisi mendatang. Selamat sore, sampai jumpa.